itu kenapa harus mengadopsi dari ibadah-ibadah kaum muslimin. Contoh yang paling parah menurut saya, ini ada film yang akan launching, Kiblat, dan Allahu Akbar, ini orang lagi rukuk loh, orang lagi beribadah. Kenapa dibuat semengerikan ini? Hola netizen yang tercinta. Film Kiblat merupakan film horor terbaru sutradara Bobby Prasetyo yang bekerja sama dengan Leo Victor. Dijadwalkan tayang tahun ini. Materi promosi berupa poster dan trailer filmnya telah dirilis. Namun film Kiblat itu justru menuai kritik dan hujatan di media sosial. Pasalnya, poster film ini menggambar seorang perempuan yang sedang memperagakan gerakan dalam sholat, tapi dalam posisi mengerikan karena membungkuk ke arah berlawanan. Posisi sholat yang tidak lazim ini juga diperlihatkan dalam trailer. Dianggap melenceng dari agama Islam, film Kiblat langsung diserbu hujatan dari netizen yang budiman. Mereka kompak memboikot film ini, hingga Ustadz Hilmi Firdaus ikut menyampaikan keresahannya. Dengan segala hormat kepada para produser film Indonesia, tolong hentikan membuat film horor seperti film Kiblat ini. Sama sekali tidak mendidik, bahkan membuat sebagian orang jadi takut sholat. Dulu kejadian yang sama terjadi pada sequel film Makmum, Kanzab, dan seterusnya. Yuk, bisa buat film dengan unsur religi yang lebih berkualitas, yang agak lain, biar hasilnya juga agak lain kayak film agak lain. Ya, begitulah kata Ustadz Hilmi di akun X-nya. Gina Esnur selaku sutradara juga ikut menuliskan kritik di Instagram Stories-nya. Sutradara 2 garis biru tersebut menyorot banyaknya film horor Indonesia yang mengarah ke eksploitasi agama dengan plot device murahan. Tidak berhenti sampai di situ, Kiai Haji Kholil Nafis, Ketua MUI, melalui postingan di akun Instagram-nya juga ikut mengatakan bahwa film yang menyinggung agama tidak boleh dibiarkan. Seiring dengan gencarnya aksi boikot di media sosial, Leo Victor menarik semua trailer dan poster film Kiblat hanya dalam beberapa jam setelah diunggah. Banyak yang senang dengan keputusan ini dan berharap bila film ini benar-benar tidak tayang di bioskop. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian udah nonton trailernya film Kiblat belum? Coba kalian tonton deh. Gue yang sebagai non-muslim aja gue kaget gitu loh. Dengan judul film yang gak main-main, Kiblat, tapi isi ceritanya itu horor. Gua kira dengan judul film Kiblat ini isi ceritanya tuh kayak ada seseorang yang pengen hijrah, ada seseorang yang pengen mempelajari agama Islam. Ternyata filmnya ini serem banget, seserem itu, serius. Kalau Koko boleh kasih sedikit saran sebagai seorang non-muslim ya, tolong deh judul filmnya itu diganti jangan Kiblat, soalnya memang gak sesuai dengan isi cerita. Apalagi trailernya ini keluar pas bulan puasa. Walaupun gue seorang non-muslim ya, yang gue tahu ketika teman-teman muslim melaksanakan ibadah sholat mereka nggak seserem ini gitu loh. Nggak yang kayak di film-film, takutnya apa? Mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang kalau dibikin seserem ini. Udah tahu kan anak muda zaman sekarang itu pikirannya itu luar biasa. Gue tahu sih di dalam film tersebut ada beberapa pesan penting buat teman-teman yang beragama Islam. Cuman judulnya itu terlalu wow deh. Kayaknya diganti juga boleh sih. Kiblat loh, bukan main-main loh ya. Aduh, sumpah gue gak ngerti lagi. Kalian masih nonton film-film tolol seperti ini, tinggalkan guys. Ini namanya pembodohan. Sumpah gue gak habis pikir sama industri perfilman di Indonesia ini, khususnya film horor. Kalian lihat ini semua film pembodohan. Nah, ini yang terbaru nih, boykot. Kita harus sadar nih, saat ini agama kita digunakan untuk meraup cuan untuk mereka. Kenapa belakangan ini film horor di Indonesia selalu menggunakan embel-embel Islam? Karena kalian menikmatinya. Mereka ketagihan mencari duit menggunakan agama kita. Dengan embel-embel alurnya bagus kok untuk menyadarkan orang-orang supaya bertobat. Tai kucing, itu semua bullshit. Bahkan sutradaranya juga bukan muslim. Kenapa kok bisa dulu film horor Indonesia nggak bawa embel-embel agama tapi masih bisa ditonton? Contoh bangku kosong, nenek gayung, kakek cangkul, banyak lagi. Nggak seperti ini membawa-bawa embel-embel agama. Dan dampaknya apa? Ini terjadi pembodohan gara-gara film. Bisa-bisanya mereka takut sholat subuh. Gara-gara film jadi takut sholat tahajud. Nih ya gue kasih tahu ya, produser film ini nggak peduli dengan psikologi kalian. Dan pada akhirnya siapa yang rugi? Kalian menonton film dia, kalian ngasih uang ke dia, kalian juga yang rugi.
Kalian jadi takut sholat malam, entah apa yang ditakutin. Jadi intinya apa? Boykot film-film kayak gini, ini nggak guna. Kalau kalian berhenti menonton film-film kayak gini, mereka nggak bakal bikin tema sejenis lagi. Alurnya bagus lah, meningkatkan keimanan, tai kucing itu semua bullshit, jangan ditonton. Bismillah teman-teman, sebenarnya saya pengen ngomongin ini tuh dari lama banget, tapi kayaknya ini adalah momen yang tepat banget buat saya ngomong, karena semakin dibiarkan, semakin menjadi. Semakin mulai ngawur dan semakin mulai orang itu nggak sadar kalau ini sudah termasuk daripada ya penistaan ya, termasuk daripada penghinaan sebenarnya terhadap Islam. Menurut saya, industri perfilman ini adalah salah satu metode komunikasi terbaik untuk menyampaikan pesan, menyampaikan maksud, bahkan di luar itu untuk menghibur audiens dan yang sebagainya. Masya Allah, saya juga termasuk orang yang ya suka nonton film ya, ke bioskop saya suka. Cuman menurut saya kok makin kesini makin parah banget judul-judul film, poster film yang menurut saya itu nggak banget. Film-film horor, film-film yang mengerikan itu rata-rata saya dapetin itu kenapa harus mengadopsi dari ibadah kaum muslimin. Contoh yang paling parah menurut saya, ini ada film yang akan launching, Kiblat, dan Allahu Akbar, ini orang lagi ruku loh, orang lagi beribadah. Kenapa dibuat semengerikan ini? Maksud saya, apa yang menyebabkan kamu berani gitu loh? Seikhlas apa kamu dalam membuat poster-poster semengerikan ini, dan kenapa harus muslim? Kenapa harus menggunakan atribut-atribut ibadah? Ini kiblat adalah arah kaum muslimin dalam beribadah, dan lokasinya ada di Mekah, ada di Ka'bah, ada di Baitul Haram. Kenapa kemudian dibikinnya tuh semua harus banget gitu loh? Icat mah orangnya sensitifan, padahal ini mah cuma film. No, ini iman, ini ghirah. Ketika ibadah sholat, ketika gerakan sholat dibikin hal seperti itu tuh hal yang mengerikan, sangat mengerikan. Dan ini memang sudah masuk di akhir zaman. Ya bang, padahal agama lain juga ada tuh dibikin denun dan sebagainya. Agama lain Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu ya sudah bagimu, bagiku juga bagiku. Jangan mencampuri punya aku. Dan ketika aku menyuarakan tentang punya aku, jangan protes. Dan aktor-aktor, pemain-pemain muslim di sana itu nggak risih itu nggak ngerasa kayak sesuatu yang ya Allah ini melawan Allah loh kayak gini. Ini tuh termasuk menistakan Allah loh. Ini gerakannya Nabi Muhammad, Rasulullah dan para sahabat itu melakukan ruku. Mikir nggak kira-kira ke sana? Atau memang hanya duniawi saja yang kita pikirkan? Dan kalian tahu nggak, film-film horor yang menggunakan tema-tema Islam itu pasti membuat kaum muslimin makin takut untuk beribadah. Mau contoh? Contohnya ini, film kayak gini sumpah bikin takut kalau kebangun malam mau sholat, kebayang-bayang. Orang mau ibadah jadi takut. Kemudian ini, bisa nggak bikin film horor nggak usah bawa-bawa sholat? Bikin anak 32 tahun aja udah gede aja takut juga. Gara-gara apa? Bukan salah dia, tapi gara-gara menonton dan dibuat film-film seperti ini. Dan ini juga bener nih, apakah emang mau bikin orang Islam ini tambah takut? Jadi pesan saya buat para sutradara, ayo ingat, apalagi mungkin saya nggak tahu sutradaranya ini muslim atau enggak ya. Engkau ini tidak hanya akan hidup di dunia, engkau seniman, tapi ingat, seni ketika sudah melanggar Allah, melanggar batasan-batasan Allah, maka keberkahan mana lagi yang kau inginkan? Dan para aktor yang cari nafkah di sana, kalau kamu mengharapkan rezeki, maka bagaimana kamu mendustai sang pemberi rezeki? Jadi pesan saya buat para sutradara di luar sana, terutama yang muslim, ittaqillah, engkau takwa kepada Allah, engkau kembali kepada Allah. Mohon ampun atas perlakuan-perlakuan seperti ini yang kau bikin, karena tidak akan hanya di dunia saja. Apalagi kau menghina, itu termasuk penghinaan, karena yang ruku akan semengerikan itu. Orang yang dulu rajin tahajud, orang yang dulu tuh mau sholat malam, sekarang kalau sholat bayanginnya takut ada yang bilang amin di belakangnya. Gara-gara siapa? Gara-gara Anda. Dan Anda akan mendapatkan dosa jariah, Anda akan mendapatkan kesalahan yang terus mengalir atas sebab perlakuan yang Anda lakukan. Hadakumullahu jami'an. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Allahumma